Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semua baik-baik? Saya berdoa semua saudara dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap bersemangat. Mari sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, yang kami puji, kami kenal dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur. Hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah walaupun secara online. Kami tetap percaya Tuhan Yesus tetap bersama kami. Tolonglah saudara-saudara kami yang ada di rumah tetap bisa berkonsentrasi, tetap fokus kepada firman Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pas kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Gereja di seluruh dunia ini sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku, kita patut bangga dan bersyukur karena tidak ada yang lain yang bisa seperti Tuhan Yesus yang turun dari surga dan dia kembali naik ke surga. Kita membaca dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat 13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Amin. Saudaraku, memang kalau kita melihat kebaktian memperingati naiknya Tuhan Yesus ke surga, itu berbeda dengan hari Natal yang begitu semarak, begitu meriah. Tapi seakan-akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tenang-tenang saja, diam saja, tidak ada pergerakan yang seperti Natal, saudara. Ya, sepertinya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu seperti kita kebaktian di hari Minggu, saudara. Tapi sesungguhnya, mengapa kita bisa seperti itu? Mungkin kita belum mendalam akan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kita tetap percaya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu merupakan salah satu pilar kekristenan. Saudara, pilar kekristenan yaitu kelahirannya ajaib, kematiannya ajaib, kebangkitannya ajaib, kenaikannya ke surga ajaib, dan kedatangannya yang kedua kali pasti ajaib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat hari ini kalau kita memperingati naiknya Yesus ke surga, ada sesuatu yang menarik. Coba kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, tema kali ini adalah kenaikan Yesus ke surga memberi kita sukacita. Nah, di sini hal yang menarik. Biasanya pada umumnya orang yang berpisah itu saudara mengalami kesedihan, duka cita karena kebersamaan yang mereka pupuk, saudara, kemudian harus kehilangan. Itu biasanya kita lalu bersedih, susah. Tapi aneh dalam bacaan tadi kita melihat murid-murid itu penuh, bahkan sangat bersuka cita. Padahal mereka harus berpisah dengan guru mereka yang dikasih. Apa sebetulnya yang menarik?
sehingga mereka bisa bersukacita walaupun harus berpisah dengan guru mereka yang mereka kasihi. Saudara, ada beberapa hal yang penting yang akan saya sampaikan mengapa murid-murid itu bersukacita. Yang pertama, saudara, kenaikan Yesus ke surga itu memberikan sukacita karena Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai mereka semua. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan satu perintah yang sangat penting yang disebut The Great Commission, amanat yang agung. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus berkata, "Goye, pergi kamu, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah kepada mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam." Yesus berkata, "I will be with you till the end of time." Saudara, karena Yesus berjanji untuk menyertai mereka bahkan sampai kepada akhir zaman, mereka itu bersukacita. Saudara, penyertaan Tuhan itu luar biasa dan dibuktikan. Saya ingat ada seorang utusan Injil ke satu pulau yang terpencil di Kepulauan Pasifik, namanya George Patton. Ketika dia sampai ke sana, dia tidak tahu, tidak ada yang kenal di sana. Kemudian untuk berteduh, dia membangun sebuah gubuk yang sederhana. Lalu, saudara, George Patton ini bersama istri dan seorang anaknya yang kecil mulai beristirahat. Ketika mulai malam hari, tiba-tiba di kegelapan malam itu terdengar sorak-sorai. Begitu ramainya, banyak orang di luar gubuknya itu berteriak-teriak, "Bunuh, bakar, bunuh, bakar." Ketika George Patton melihat dari jendela itu, dia melihat begitu banyak orang memegang obor, celurit, dan pedang. Apa yang bisa dilakukan seorang hamba Tuhan yang hanya bersama dengan istri dan anaknya yang masih kecil? Tidak ada lain, hanya dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Bapak, kami ini adalah hamba-Mu. Kuserahkan sepenuhnya apapun yang terjadi kepada Engkau." Kemudian dia bergandengan tangan dengan istri dan anaknya. Dan dia berkata, "In Jesus' name." Ketika dia berkata dalam nama Yesus, tiba-tiba orang yang tadinya teriak-teriak, bakar, bunuh, dia mendengar orang yang lari ketakutan. Kemudian dia melihat dari jendela gubuknya, ternyata kembali sepi, gelap kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keesokan harinya kepala suku di daerah situ beserta dengan anak buahnya datang ke tempatnya George Patton dan berkata, "Bapak, ada berapa orang tadi malam di rumah ini?" George Patton berkata, "Kami hanya bertiga, saya dengan istri saya dan anak saya masih kecil." "Ah, jangan dusta Bapak," katanya. "Ketika tadi malam kami berteriak-teriak, kemudian dari gubuk itu keluar puluhan orang yang tinggi besar dengan berbaju putih, membawa pedang yang berkilauan. Kami semua ketakutan dan kami lari." Kemudian George Patton berkata, "Tuhan menyertai hambanya. Saya percaya itulah malaikat Tuhan yang dikirim untuk menyertai aku." Kemudian kepala suku beserta semua anak buahnya sujud menyembah. Dan kepala suku itu berkata, "Kami akan mengikut Bapak." Saudara, kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan saat ini, di mana banyak orang ketakutan karena adanya wabah, pandemi, COVID-19. Kita melihat banyak orang yang ketakutan karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dengan virus yang kecil saja mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita percaya Yesus yang berjanji, "Aku tetap menyertai engkau sampai akhir zaman." Kita tidak perlu takut, saudara. Tuhan sendiri yang berkata, "Aku akan berjalan di depanmu. Aku akan menyertai engkau. Kamu tidak usah takut. Aku akan
tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Jangan patah hati, jangan patah semangat. Yesus berkata, di dalam dunia ini engkau akan mengalami banyak kesulitan, tantangan, penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus berkata, I have overcome the world. Saudara, kita tidak perlu takut. Karena Yesus yang berjanji, aku tetap menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa murid-murid itu bersuka cita? Saudara, karena dia berjanji untuk menyediakan tempat buat kita. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yesus berkata, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengalami gelisah, gentar, takut, resah, bingung menghadapi segala tantangan yang ada di depan ini. Saudara, tapi Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada engkau. Kita bersyukur saudara. Karena Yesus adalah penasehat yang ajaib. He is the wonderful counselor. Kita memiliki Allah, the Almighty God. Allah yang maha kuasa. Kepada Allah yang maha besar, maha mulia, maha kuasa itu. Kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Kita memiliki the everlasting Father. He is the Prince of Peace. Dialah Raja Damai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah takut, jangan gentar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika Yesus berkata, engkau akan mengalami banyak kesulitan penganiayaan. Dia berkata, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut menghadapi segala tantangan. Karena dia berjanji untuk menyertai kita. Dan yang kedua, saudara, dia akan menyediakan tempat buat kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga, dia berkata, in my father's house there are many mansions. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput engkau. Supaya di mana aku ada, di situ pun kamu berada. Satu janji yang luar biasa. Selain dia berjanji untuk tetap menyertai kita, dia berjanji menyediakan tempat buat kita semua yang percaya. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Luar biasa, siapakah kita? Kita akan dijemput oleh the King of all kings and the Lord of lords. Kita dijemput oleh gubernur saja, bangganya luar biasa. Ini Yesus sendiri yang berkata, aku akan menjemput engkau. Bersukacitalah saudara. Karena Yesus itu sangat mengasihi kita. Itu sebabnya jangan pernah khawatir. Yang pertama, dia berjanji untuk tetap menyertai kita sampai kesudahan alam. Yang kedua, kita bisa bersukacita karena dia yang berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus bersukacita? Yang ketiga, saudara, karena Yesus dia adalah pengantara kita. Kita memiliki imam besar agung yang berkata, aku akan berdoa dan membela engkau. Ini satu penghiburan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita tidak perlu takut. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dia berjanji untuk menyertai kita, bahkan dia menjadi pengantara bagi kita. Dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi
pengantara mereka. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersukacita seperti murid-murid pulang dengan sangat bersukacita karena kita memiliki pengantara sekaligus imam besar agung yang akan senantiasa berdoa untuk membela kita. Dan yang terakhir saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk membuat kita tetap berharap kepada Dia. Saudara, dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, Ia telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, kita bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menjadi pengantara bagi kita, bahkan Dia menjadi pembela kita. Kita memiliki imam besar agung yang senantiasa berdoa untuk kita semua. Itu sebabnya jangan pernah takut, jangan pernah gentar saudara menghadapi segala tantangan, kesulitan apapun. Bahkan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, anak-anak Tuhan tetap bersyukur, tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita memiliki Allah yang luar biasa. Tema kita malam hari ini saudara adalah kenaikan Yesus ke surga membuat kita semua bersukacita. Saudara bersukacita? Jangan, Alkitab berkata jangan kamu bersukacita karena iblis itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Kalau saudara percaya nama kita sudah tercatat di dalam kerajaan surga, adakah kita harus bersungut-sungut menghadapi tantangan ketakutan, saudara? Kita bersukacita. Sekalipun kita mati, saudara, kita berpindah ke tempat yang lebih luar biasa. 2 Korintus 5 ayat yang pertama dikatakan, jikalau kemah kediamanmu di bumi ini dibongkar, aku menyediakan kepada engkau tempat kediaman yang jauh lebih indah yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Itulah sorga yang mulia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat kita semua bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita, saudara? Karena yang pertama, Ia berjanji untuk tetap menyertai kita bahkan sampai kepada kesudahan alam. Yang kedua, Ia berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, Dia berjanji untuk datang kembali menjemput kita. Dan yang terakhir, Dia berjanji untuk menjadi pengantara, menjadi imam besar agung yang senantiasa berdoa dan membela kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah ini menjadi satu momen yang istimewa bahwa bagi kita semua untuk senantiasa bersukacita, bersyukur karena kita tahu Allah itu mengasihi kita. Tetap semangat saudara. Dikatakan oleh Roma 12 ayat 11, never flag in zeal, be aglow in your spirit, serve the Lord. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Ada harapan bagi kita. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita bersama-sama dengan Dia, memerintah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang memberikan pelajaran yang penting buat kami supaya kami senantiasa bersukacita, bersyukur karena Tuhan sudah berjanji untuk tetap menyertai kami semua sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa, kami tetap bersukacita, bersyukur karena Tuhan berjanji untuk menyediakan tempat buat kami semua yang percaya. Bahkan Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kami semua. Terima kasih Bapa, kami punya pengantara, bahkan imam besar agung yang senantiasa berdoa dan membela kami semua di hadapan Allah.
Terima kasih Bapa, biarlah momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini membuat kami tetap bersemangat. Terus kami melayani Engkau sampai Engkau datang kembali. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita berpisah, kita tetap berdoa supaya COVID-19 ini dilalukan dari bumi pertiwi, bahkan dari seluruh muka bumi. Kita doakan Bapak Presiden Jokowi supaya bisa melakukan, memimpin negara kita semakin maju. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang mengendalikan seluruh muka bumi ini. Kalau Tuhan kehendaki, pasti Tuhan sanggup mensirnakan semua wabah COVID-19 ini. Tapi kami tetap percaya, biarlah kehendak Bapa saya saja yang jadi. Kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud yang luar biasa dalam hidup kami. Supaya kami boleh semakin dekat kepada Engkau. Kami lebih sungguh-sungguh intim akrab dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jikalau kami dekat dengan Tuhan, maka hidup kami tenang. Firman-Mu berkata, kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kami dapat berdoa. Kami tidak akan pernah jemu-jemu berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi supaya terus bisa memimpin negara ini semakin maju. Kami doakan para pekerja kesehatan, baik dokter, para dokter, jururawati medis, mereka yang berjuang di garda terdepan, beri kekuatan, kesehatan kepada mereka, juga keluarga mereka diberi ketabahan, kesabaran menghadapi semuanya itu. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan pelihara, lindungi, berkati mereka. Yang kekurangan Tuhan memberkati, yang susah hiburkan Tuhan. Yang menghadapi problem masalah Tuhan tolong. Terima kasih Bapak di surga, pagari kami semua dengan kuasa darah-Mu. Sehingga tidak ada satupun virus yang bisa mendekat kepada kami. Bahkan Tuhan menyingkirkan segala virus ini di dalam hidup kami. Kami berdoa pemulihan segera terjadi. Kami boleh beraktivitas kembali, kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah kembali di gereja, kami boleh bekerja kembali. Dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, doa, syukur, kemuliaan, ketinggian kami naikkan hanya bagi Bapa kami yang di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan pandangan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi kita semua. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa, dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Selamat berjumpa kembali saudara, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.